Perkenalkan, nama saya Enrico Pele dengan NIM 21212012 dari Prodi Teknik Mesin. Pada saat ini saya akan menjelaskan sistem dan komponen PLTS. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu memahami sistem dan komponen PLTS dengan baik dan benar. Jenis-jenis PLTS tersebar dipasang di tiap rumah. Lokasi tersebar dengan kapasitas kecil dan pertimbangan jarak antar lokasi berjauhan, contohnya SHS dan PJU. Terpusat, off-grid, on-grid, digunakan untuk sistem pembangkit tenaga listrik skala menengah, lalu didistribusikan ke pemakaian rumah tangga, lampu jalan. Pembangkitan ini dapat berdiri sendiri, off-grid, ataupun digabungkan interkoneksi dengan tegangan PLN on-grid. Hybrid, pembangkit ini masih tergolong pada pengembangan dari sistem on-grid. Hanya sumber lain yang digabungkan ke dalam PLTS bersumber dari diesel, PLTMAH, PLTB. Pengenalan sistem PLTS secara sederhana. Pembangkit, PF array, rumah pembangkit, SCCC, baterai, penyaluran, JTR, penggunaan energi limiter 5/10/15 kW. Pengenalan sistem PLTS secara sederhana. Pembangkit, solar cell, controller, solar charger controller, penyimpanan, baterai, inverter, opsional, distribusi, panel distribusi dan beban. Komponen utama sistem PLTS: PV array, panel kombiner, SCC, panel DC, baterai bank, inverter, panel distribusi, JTR, beban. Di sini ada sistem diagram PLTS 10 kWp. Dan ini sistem diagram PLTS 15 kWp. Dan ini sistem diagram PLTS 25 kWp. Komponen PLTS terpusat: 1. Modul surya, 2. Panel kombiner, 3. Solar charger controller, 4. Inverter dan sistem monitoring unit, 5. Panel DC, 6. Baterai bank, 7. Panel distribusi AC, 8. Rumah pembangkit, 9. Sistem penangkal petir, 10. Pagar keliling BRC. 1. Modul surya. Pengertian dan fungsi: alat transformasi pengubah energi iradiasi matahari menjadi energi listrik. Konstruksi dasar dari sel surya terdiri dari 2 lapisan silikon yang diberikan material tambahan agar terdapat perbedaan karakteristik di antara keduanya. Modul surya: monokristalin, polikristalin. Spesifikasi teknis: SP224M. Jenis surya: bermacam-macam teknologi telah diteliti oleh para ahli di dunia untuk merancang dan membuat sel fotovoltaik yang lebih baik, murah, dan efisien. Di antaranya adalah single kristal, terdiri PN junction monokristal. Silikon material mempunyai kemurnian yang tinggi, yaitu 99,99%, ditumbuhkan dengan sistem yang paling terkenal, metode Kochalski. Efisiensi sel surya jenis single kristal silikon mempunyai efisiensi konversi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 16% sampai dengan 17%. Polikristal. Pembuatan wafer dengan material ini menggunakan metode casting, kemudian dipotong dengan ukuran 40 x 40 cm
Efisiensi modul fotovoltaik polikristal yang komersial mencapai 12% sampai dengan 14%. Thin film. Lapisan tipis atau thin film mempunyai ketebalan sekitar 10 mm di atas substrat kaca perstil, baja atau disebut advanced sel fotovoltaik. Tipe yang paling maju saat ini adalah amorphous silikon dengan heterogen dengan shaft atau tandem sel. Efisiensi sel amorphous silikon berkisar 6% sampai dengan 9%. Sel surya, modul, panel, dan PV array. Sel, modul, panel, array. Di sini ada standar sel surya. Basic structure of PV modules. Modul surya. Untuk mendapatkan daya dan tegangan listrik yang diinginkan, sel surya dihubungkan secara seri dan paralel, kemudian dilaminasi dan diberi frame dan disebut menjadi modul surya. Umumnya modul surya mempunyai sistem tegangan kerja 12 volt dan 24 volt serta mempunyai daya bervariasi mulai dari 10 W sampai dengan 300 W. Karakteristik modul surya. Kinerja modul surya digambarkan dengan karakteristik kurva I F atau kurva arus listrik I terhadap tegangan F. Arus hubungan singkat I 2,5 A terjadi pada saat tegangan sama dengan 0, dengan tegangan terbuka V terjadi pada saat arus listrik sama dengan 0. Besaran daya listrik surya terletak pada semua titik sepanjang kurva dengan satuan watt. Watt didapatkan dengan cara mengalihkan tegangan arus listrik. Watt sama dengan volt kali ampere. Pada titik V sama dengan 0 dikarenakan arus kelistrikan sama dengan 0. Daya maksimum yang dihasilkan terjadi pada lutut kurva. P sama dengan I max kali V max. Karakteristik pada kurva IV. 1. Maksimum power point P max per PMP adalah tegangan volt maksimum yang dapat dicapai dari PV modul atau PV array. 2. Maksimum current Imax per IMP adalah arus yang mengalir pada PMX PV modul atau array. Karakteristik pada kurva IV dan dalam tanda kurung kon. 3. Maksimum voltage Fmax per Fmp adalah tegangan volt yang mengalir pada PMX. 4. Open circuit voltage dalam tanda kurung VOC adalah tegangan keluaran dari PV modul atau array tanpa beban. Short circuit current dalam tanda kurung ISC adalah arus keluaran dari PV modul atau array tanpa beban. 6. Fill factor dalam tanda kurung VV adalah perbandingan rasio antara PMP terhadap hasil perkalian antara ISC dan VOC. FF sama dengan PMP per ISC titik VOC. 7. Maksimum efisiensi dalam tanda kurung NM max adalah perbandingan dalam tanda kurung rasio antara PMP terhadap
irradiasi input pin Nmax.2 PMP per PIN. Contoh spesifikasi modul surya. Modul diagram. Instalasi. PV modul dipasang secara serial dan paralel. Dalam tanda kurung lihat gambar teknis SLD untuk konfigurasi dan paralel PV modul. Cara penggabungan serial setiap PV modul menggunakan plug soket. Dalam tanda kurung lihat teknis koneksi plug-in soket. Penyangga modul bracket, meja jemur. Sebagai sarana untuk penempatan PV modul, maka diperlakukan sebuah sistem penyangga modul bracket atau sering juga disebut sebagai meja jamur. Pada penyangga modul bracket, modul meja jamur, ini adalah PV modul dipasang secara serial dan paralel. Untuk memudahkan instalasi, biasanya setiap penyangga modul didesain untuk satu grup PV modul yang nantinya output akan disalurkan kepada satu solar charger yang terlebih dahulu melewati panel kombiner. Penyangga modul ini terdiri dari beberapa konstruksi besi batangan yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan dimensi PV modul sehingga dapat menopang PV modul dengan baik dan kokoh dalam aplikasi di lapangan. Penyangga modul bracket, meja jemur. Bahan semikonduktor seperti misalnya bahan silikon disimpan di bawah sinar matahari, maka bahan silikon tersebut akan melepaskan sejumlah kecil listrik yang bisa disebut efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pelepasan elektron dari permukaan metal yang disebabkan oleh penumpukan cahaya. Cahaya matahari terdiri dari partikel-partikel yang disebut sebagai photons yang mempunyai sejumlah energi yang besar tergantung dari panjang gelombang pada solar spektrum. Dengan energi yang didapat dari fotoelektron melepaskan diri dari ikatan normal bahan semikonduktor dan menjadi arus listrik yang menggali dalam rangkaian listrik yang ada. Dengan melepaskan diri ikatannya, elektron tersebut menyebabkan terbentuknya lubang atau hole. Pembawa muatan tersisa pada bahan N dan P seperti supply, tegangan dengan kutub plus dan minus, SHG suatu jaringan tegangan terbuka sebesar 0,5 sampai 0,6 V terbangkitkan terus-menerus. Dengan kuantum cahaya, jika elektron baru pada susunannya secara konstan dilepaskan dari luar, arus akan mengalir dalam suatu jaringan listrik eksternal sewaktu radiasi matahari menyentuh sel PV. Posisi sudut dan arah modul. 1. Posisi sudut dan arah modul mempengaruhi arus keluaran dari semua modul PV. Dalam hal ini hubungan dengan sudut kemiringan. 2. Arus keluaran dari sebuah modul PV bergantung pada besarnya radiasi surya yang diterima oleh modul. 3. Mengerahkan modul fotovoltaik
Pada kemiringan tertentu, radiasi surya yang diterima dapat dioptimalkan untuk suatu kurun waktu 1 tahun. 4. Secara umum, kemiringan modul PV disesuaikan dengan posisi lintang lokasi penempatan.